Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, kembali lagi berjumpa dengan saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang sejarah masuknya Islam di periode awal di tanah Jawa atau tanah Nusantara. Jadi di buku Atlas Wali Songo itu disebutkan kalau generasi Wali Songo itu datang awal-awal itu di abad ke-14 ya. Di abad ke-14 Wali Songo itu datang. Kemudian sebetulnya menurut beberapa riwayat atau catatan sejarah ya, Islam itu sudah datang itu sebetulnya di abad ke-7. Itu sudah datang ke wilayah Asia, ke wilayah China, juga ke wilayah Nusantara. Hal ini sangat masuk akal karena di China ada salah satu makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang berada di daerah Guangzhou, China. Kemudian di daerah Sumatera Utara di Nusantara, Indonesia ini ada makam sahabat Nabi yang bernama Syekh Mahmud bin Mu'ad bin Jabal ya. Itu ada di daerah Kecamatan Baros ya kalau tidak salah. Kita bisa lihat di sini. Ini makamnya ya. Ini adalah makam sahabat yang ada di Nusantara. Jadi sebetulnya Islam itu sudah datang jauh sebelum eranya Wali Songo. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Islam tidak berkembang atau tidak diterima secara mayoritas oleh warga pribumi Nusantara. Lalu apa yang menyebabkan Islam di awal kedatangannya ini tidak berkembang dan tidak dianut oleh mayoritas seperti eranya Wali Songo ketika berdakwah? Hal ini disebabkan karena di Jawa pada waktu itu ada sistem sosial yang berlaku dan sudah berlangsung berabad-abad lamanya, yaitu yang disebut dengan sistem kasta. Ya, jadi kasta itu sebetulnya adalah peninggalan dari sejarah Nusantara zaman dahulu. Tetapi model atau sistem kasta zaman dahulu itu berbeda dengan sistem kasta yang kita pelajari di sekolah. Kalau kita dulu belajar di sekolah, itu sistem kasta misalnya Sudra itu adalah orang miskin ya kan. Jadi kastanya Sudra itu orang yang miskin, orang yang tidak punya, orang yang tidak kaya gitu ya, itu Sudra. Tetapi perbedaannya ternyata tidak demikian. Yang terjadi adalah semakin orang itu terikat dengan materi, sesuatu yang bersifat materialisme, justru dia semakin rendah nilainya ya, semakin rendah penghormatan masyarakat pada orang itu. Nah, yang ada di dalam kasta di zaman dulu, di zaman kuno, Jawa kuno, itu ada 7 strata atau kelas sosial yang berlaku. Pertama adalah kasta Brahmana, yaitu orang yang semacam ini ya, orang pemuka agama atau guru suci ya. Guru suci atau kalau zaman dulu disebut susuhunan. Kemudian nanti itu yang menjadi istilah sunan gitu ya. Jadi Brahmana itu adalah orang yang sudah tidak berkecimpung dengan dunia, orang yang sudah kiblatnya ini bukan dunia lagi tetapi orang spiritualis, orang yang kiblatnya ini adalah akhirat, kira-kira seperti itu. Ini kasta tertinggi sehingga orang yang berada di dalam kasta Brahmana ini sangat dihormati, omongannya sangat dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Yang kedua adalah kasta yang disebut kesatria. Kasta kesatria ini adalah pejabat-pejabat negara. Jadi dia direkrut oleh kerajaan untuk mengurusi negara, tetapi dia tidak diperbolehkan untuk memiliki harta kekayaan, namun kebutuhan hidupnya itu dijamin. Ya, apakah itu makanan, apakah itu sandang, papan dan lain sebagainya, kehidupan dari kesatria ini
Kasta kesatria ini dijamin oleh negara, dijamin oleh kerajaan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kasta waisa. Kasta waisa ini adalah golongannya para petani gitu ya, orang yang mempunyai ladang. Itu adalah kasta waisa. Kemudian yang keempat ada kasta sudra. Kasta sudra ini adalah golongannya para pedagang, para saudagar, ya orang yang jual beli kemudian menyewakan barang segala sesuatu. Dan kasta sudra ini adalah biasanya orang yang sangat kaya di masa lalu karena dia berkecimpung di bidang jual beli, ya, sehingga wajar saja seorang saudagar itu dia amat sangat kaya gitu. Tapi stratanya dia di nomor 4 gitu, di bawah waisa, di bawah satria, di bawah brahmana. Kemudian yang kelima ada yang namanya kasta candala. Kasta candala ini adalah orang yang hidup dari hasil membunuh makhluk lain. Misalnya contohnya pemburu, ya, nelayan itu masuk di kasta candala ini. Kemudian kalau di pasar itu misalnya jagal hewan, ya, membunuh sapi, kambing, itu menyembelih, ya, bukan membunuh, menyembelih sapi, kambing, itu termasuk di kasta yang candala ini. Lalu yang ke-6 itu adalah kilalan. Kilalan itu adalah semua orang asing yang tinggal di bumi Nusantara. Nah, orang asing ini itu di zaman dulu itu tidak begitu dipercaya gitu. Biasanya mereka disuruh untuk menjadi pelayan bangsa Nusantara pribumi. Jadi sistem negara atau kerajaan zaman dulu itu tidak memperbolehkan pribumi itu menjadi pelayan, ya, di tanahnya sendiri. Itu berbeda dengan kita sekarang, ya. Kita ini kadang kalau melihat orang barat atau orang Arab menjadi pelayan itu kita merasa aneh, padahal dulu tidak demikian, sistemnya tidak demikian. Malah banyak dari kita yang menjadi pelayan gitu ya. Apakah itu pelayan di negeri sendiri atau pelayan di negara orang lain gitu. Nah, sistem yang seperti ini memang terbalik-balik, ya. Kalau yang saya ketahui itu sistem sosial yang berlaku misalnya di Amerika, itu pekerjaan kelas 2 atau kelas 3 itu orang asli sana tidak mau mengerjakan. Jadi yang menjadi pembantu, yang menjadi pelayan, yang menjadi waiter, menjadi pekerja pelayan restoran gitu ya, pekerja pabrik gitu ya, itu kebanyakan adalah orang-orang dari imigran dari luar negeri, dari Indonesia, dari India, dari Bangladesh dan seluruh penjuru dunia, ya. Itu memang, ya, dunia itu kebalik-balik. Kalau dulu kebalikannya, bangsa Nusantara tidak boleh menjadi pelayan di negeri sendiri gitu. Itu keren sebetulnya, ya. Tapi sekarang dunia kebalik-balik. Kalau di wilayah Asia itu mungkin Brunei, ya, karena Brunei negara yang amat sangat kaya, sehingga di sana dikisahkan itu jarang orang asli pribumi Brunei yang menjadi pelayan, yang menjadi pembantu gitu ya. Kemudian yang kasta terakhir yaitu kasta nomor 7 disebut tuca. Tuca itu adalah golongannya orang-orang jahat, yaitu para perampok, pencuri, kemudian begal gitu ya, koruptor. Ini masuk di kasta ke-7. Nah, kasta ke-7 ini itu tidak boleh mengurusi negara. Karena kalau dia mengurusi negara, itu bisa hancur negara. Termasuk kasta sudra, orang yang berkecimpung di dunia jual beli, itu juga tidak boleh mengurusi negara. Karena bisa jadi ketika dia mengurusi negara, segala sesuatunya diperhitungkan menurut rugi laba dia.
Nah, jadi ini sebetulnya sistem yang sangat bagus di zaman dulu ya. Jadi golongan manusia itu sebetulnya bukan diskriminasi, tetapi melihat seseorang itu berdasarkan spiritualitasnya, berdasarkan keimanannya, juga termasuk kemelekatan dia terhadap dunia atau kemelekatan dia terhadap materi. Itu yang menjadi sebab Islam datang di Nusantara itu tidak diterima secara besar-besaran pada awal di abad ke-7, karena yang membawa Islam di periode awal sebelum era Wali Songo tersebut adalah para sahabat, juga para saudagar-saudagar dari negeri Arab. Nah, para saudagar ini kan dia berada di kasta keempat, sehingga orang Jawa, orang Nusantara pada waktu itu tidak begitu percaya ketika para pedagang ini berbicara tentang soal agama atau soal spiritualitas. Gitu kira-kira. Jadi berdasarkan pemaparan Pak Agus Sunyoto di sini adalah yang menyebabkan tidak berkembang itu adalah karena ada sistem sosial, sistem kasta yang berlaku di masa lalu. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan membuka cakrawala kita tentang sejarah masa lalu. Untuk selanjutnya kita akan menelisik, ya, melanjutkan isi dari buku Atlas Wali Songo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.